Halo semuanya, kembali lagi bersama kami. Hari ini kita akan membahas topik yang sangat penting dan sering menjadi pertanyaan banyak orang. Apakah pengobatan kanker ditanggung oleh BPJS Kesehatan? Hak mendapatkan tingkat hidup yang memadai di bidang kesehatan merupakan hak asasi manusia dan diakui oleh segenap bangsa-bangsa di dunia, termasuk Indonesia. Itulah kenapa konstitusi kita menjamin setiap orang mempunyai hak yang sama dalam memperoleh akses pelayanan kesehatan yang aman, bermutu, dan terjangkau. Amanat konstitusi ini sebenarnya telah dirintis pemerintah dengan menyelenggarakan beberapa bentuk jaminan sosial di bidang kesehatan melalui Askes dan Jamsostek, serta jaminan kesehatan masyarakat Jamkesmas untuk masyarakat tidak mampu, dan melalui jaminan kesehatan daerah Jamkesda. Namun, semua program ini terfragmentasi dan terbagi, sehingga biaya kesehatan dan mutu pelayanan menjadi sulit terkendali. Apakah pengobatan kanker ditanggung oleh BPJS Kesehatan? Jawabannya, iya, betul sekali. Tapi, ada beberapa hal penting yang perlu kamu ketahui tentang cakupan, manfaat, dan prosedurnya. Yuk, kita kupas tuntas bersama agar kamu lebih paham. Memiliki perlindungan kesehatan yang komprehensif itu krusial, apalagi saat berhadapan dengan penyakit serius seperti kanker. BPJS Kesehatan hadir sebagai jaring pengaman finansial bagi masyarakat Indonesia. Dengan BPJS, biaya perawatan kanker mulai dari diagnosis, pengobatan, hingga rehabilitasi bisa ditanggung, tentunya sesuai dengan prosedur yang berlaku. Ini adalah kabar baik bagi kita semua. Lalu, apa saja sih yang sebenarnya ditanggung? Pengobatan utama seperti pembedahan, kemoterapi, dan radioterapi termasuk dalam tanggungan BPJS. Jadi, kalau dokter merekomendasikan tindakan-tindakan ini, biayanya bisa tercover. Ini sangat membantu meringankan beban pasien dan keluarga. Namun, penting untuk jujur dan transparan. Ada beberapa batasan, terapi yang lebih canggih, mahal, atau obat-obatan baru seperti targeted therapy terkadang tidak sepenuhnya ditanggung. Dalam kasus seperti ini, ada kemungkinan pasien perlu mengeluarkan biaya tambahan. Ini bukan berarti BPJS tidak membantu, tapi cakupannya memang berfokus pada pengobatan esensial yang sudah terbukti efektif dan efisien. Nah, sekarang bagaimana cara mengurusnya? Langkah pertama adalah mendapatkan surat rujukan. Prosesnya berjenjang, dimulai dari Vaskes tingkat EIME, yaitu puskesmas atau dokter keluarga tempat kamu terdaftar. Dari sana, kamu akan dirujuk ke rumah sakit atau Vaskes tingkat 2, dan jika diperlukan, akan dirujuk lagi ke fasilitas kesehatan tingkat lanjut yang memiliki spesialis onkologi. Jangan lupa siapkan dokumen-dokumen pentingnya ya. Biasanya, yang dibutuhkan itu fotokopi KTP, kartu BPJS, kartu keluarga, surat-surat rujukan asli, dan yang paling krusial, dokumen pendukung medis seperti hasil patologi anatomi atau PA yang menyatakan diagnosis kanker. Menyiapkan semua dokumen ini dari awal akan membuat prosesnya jauh lebih lancar. Banyak juga yang bertanya, bagaimana dengan kemoterapi? Apakah ditanggung? Jawabannya, ya. Kemoterapi termasuk pengobatan yang biayanya ditanggung oleh BPJS Kesehatan. Lalu, berapa kali sesi kemoterapi yang ditanggung? Nah, ini yang menarik. BPJS tidak membatasi jumlah sesi kemoterapi. Jumlahnya akan disesuaikan dengan kebutuhan medis pasien berdasarkan rekomendasi dokter yang merawat. Jadi, selama dokter menyatakan kemoterapi masih diperlukan, BPJS akan terus menanggung biayanya. Jadi, kesimpulannya, BPJS Kesehatan adalah penolong besar dalam perjuangan melawan kanker. Dukungan ini dikombinasikan dengan kerja sama rumah sakit yang baik, membuka akses perawatan yang lebih optimal bagi pasien. Kuncinya adalah mengikuti prosedur, melengkapi dokumen, dan selalu berkomunikasi dengan baik dengan pihak fasilitas kesehatan. Dengan begitu, proses pengobatan bisa berjalan dengan lebih tenang tanpa harus terlalu khawatir soal biaya. Semoga informasi ini bermanfaat ya. Jangan ragu untuk bertanya jika ada yang kurang jelas. Terima kasih sudah menonton, tetap jaga kesehatan, dan jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe channel ini agar tidak ketinggalan informasi penting lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya. Untuk jaminan sosial kesehatan, badan penyelenggaranya adalah
PT Askes yang bertransformasi menjadi BPJS Kesehatan sejak 1 Januari 2014. Dalam implementasinya, BPJS Kesehatan diselenggarakan berdasarkan 3 azas dan 9 prinsip. Sebagai badan hukum publik yang bersifat non-profit, BPJS Kesehatan bertanggung jawab langsung kepada Presiden. Dinakodai oleh seorang direktur utama dan direksi yang berasal dari unsur profesional di bawah mekanisme pengelolaan check and balance oleh Dewan Pengawas, serta ribuan pegawai yang andal dan profesional. BPJS Kesehatan bertekad untuk memberi pelayanan kesehatan yang aman, bermutu, dan terjangkau kepada seluruh rakyat Indonesia. Peserta BPJS Kesehatan adalah seluruh rakyat Indonesia, termasuk orang asing yang bekerja paling singkat 6 bulan yang sudah membayar iuran. Manfaat BPJS Kesehatan adalah jaminan kesehatan yang bersifat pelayanan kesehatan perorangan, mencakup pelayanan promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif, termasuk pelayanan obat dan bahan medis habis pakai sesuai dengan kebutuhan medis yang diperlukan.